Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Pada kesempatan kali ini, kami selaku kelompok 3 untuk mata kuliah Official Statistik akan mempresentasikan topik terkait dengan analisis tingkat inflasi harga konsumen nasional pada tahun 2017. Adapun anggota kelompok kami yaitu yang pertama Atara Loviana dengan NIM akhir 005, yang kedua ada Restika Windy dengan NIM akhir 036, yang ketiga ada Sabita Kolbi dengan NIM akhir 041, yang keempat ada Zian Ifatun Nadira dengan NIM akhir 098, yang kelima ada Syahla Muti dengan NIM akhir 104, yang keenam ada Kansa Mutiara dengan NIM akhir 110, yang dimana seluruh anggota kelompok kami adalah angkatan 2021. Pada slide ini dipaparkan data terkait dengan tingkat inflasi nasional tahun 2017 untuk setiap bulan dari bulan Januari hingga bulan Desember. Nah, melalui tabel maupun visualisasi yang telah dipaparkan dapat kita ketahui bahwa tingkat inflasi tahun 2017 untuk setiap bulannya cenderung stabil di angka 3 hingga 4,5%, yang dimana angka ini masih di bawah 5%. Yang menandakan bahwa inflasi yang terjadi pada tahun 2017 itu masih tergolong inflasi ringan, sehingga hal ini menandakan bahwa inflasi tidak terlalu mempengaruhi aktivitas perekonomian. Namun jika kita perhatikan secara lebih mendetail, di sini dapat kita ketahui bahwa tingkat inflasi tertinggi terjadi pada bulan April, Mei, dan Juni secara berturut-turut. Di mana pada bulan-bulan tersebut tingkat inflasi berada di atas 4%. Hal ini diperkirakan terjadi karena bulan Mei dan bulan Juni bertepatan dengan bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri. Di mana sudah umum terjadi peningkatan angka inflasi pasca dan pra Hari Raya Idul Fitri. Kemudian untuk nilai tingkat inflasi terkecil itu terdapat pada bulan November yaitu di angka 3,3%, namun pada bulan Desember kembali meningkat ke angka 3,6%. Peningkatan ini diperkirakan juga terjadi karena Hari Raya Nataru atau Natal dan Tahun Baru. Selanjutnya dari data tingkat inflasi yang telah diperoleh sebelumnya itu dicari untuk statistika deskriptifnya. Sehingga diketahui bahwa mean atau rata-rata tingkat inflasi pada tahun 2017 adalah di angka 3,8. Untuk nilai minimalnya ada di angka 3,3, yang dimana itu tingkat inflasi tersebut terjadi di bulan November. Kemudian untuk maksimalnya di 4,37 yang mana terjadi di bulan Juni. Kemudian untuk mediannya di angka 3,77. Selanjutnya di sini nilai standar deviasinya yaitu sebesar 0,333. Nilai standar deviasi yang cenderung kecil ini menandakan bahwa persebaran data itu cenderung dekat dengan mean atau cenderung dekat dengan 3,8. Baik, selanjutnya ada kelompok pengeluaran yang turut andil dalam menyumbang inflasi. Nah, pada tahun 2017, terlihat pada grafik di bawah ini, pada tahun 2017 kelompok pengeluaran yang menyumbang terbesar inflasi yaitu pada kelompok C atau pada kelompok perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar. Nah, beberapa kemungkinan penyebab tingginya inflasi pada kelompok ini yaitu antara lain yang pertama ada kenaikan harga bahan bakar minyak yang berdampak pada kenaikan biaya transportasi dan energi. Selanjutnya ada kenaikan tarif dasar listrik oleh pemerintah. Selanjutnya ada peningkatan permintaan hunian atau perumahan di beberapa wilayah akibat pertumbuhan penduduk atau urbanisasi. Dan yang keempat ada kenaikan harga bahan bangunan untuk renovasi atau pembangunan perumahan. Yang kelima ada kebijakan penyesuaian harga energi seperti LPG, bahan bakar oleh pemerintahan. Naik turunnya nilai inflasi itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah indeks harga konsumen atau biasa disingkat menjadi IHK. Pada tahun 2017, Indonesia memiliki nilai IHK yang cukup stabil. Dan jika kita lihat pada grafik garis di layar,
Nilai IHK di Indonesia memiliki tren sedikit naik dan memiliki selisih nilai pada akhir tahun dan awal tahun 2017 sebesar 3,34. Kemudian, apa saja alasan yang menyebabkan nilai IHK pada tahun 2017 itu stabil? Yang pertama adalah Bank Indonesia sudah berhasil menetapkan dan menerapkan kebijakan moneter yang baik dalam mengendalikan inflasi melalui suku bunga dan operasi pasar terbuka. Lalu yang kedua adalah harga-harga komoditas global itu stabil sehingga indeks harga konsumen pun menjadi stabil. Lalu yang ketiga adalah nilai mata tukar rupiah itu mengalami penguatan terhadap nilai tukar mata uang asing. Lalu yang keempat adalah pemerintah berhasil mengendalikan harga-harga barang dan jasa dasar yang dibutuhkan oleh masyarakat seperti BBM, tarif listrik, 9 bahan pokok, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah pada tahun 2017 Indonesia tidak mengalami gejolak ekonomi atau sosial politik yang signifikan sehingga memicu lonjakan inflasi. Pada Desember 2017, dari 82 kota IHK, seluruhnya mengalami inflasi. Berdasarkan Pulau Sumatera, dari kota-kota IHK di Pulau Sumatera yang berjumlah 23 kota, seluruhnya mengalami inflasi. Inflasi tertinggi terjadi di kota Lok Sumawe sebesar 1,69% dengan IHK sebesar 128,53. Sedangkan berdasarkan Pulau Jawa, dari kota-kota IHK di wilayah Pulau Jawa yang berjumlah 26 kota, inflasi tertinggi terjadi di Surakarta sebesar 1,1% dengan nilai IHK sebesar 126,21. Sedangkan berdasarkan luar Pulau Jawa dan juga Pulau Sumatera, dari kota-kota di luar Pulau Jawa dan Sumatera yang berjumlah 33 kota, inflasi tertinggi terjadi di Jayapura sebesar 2,28% dengan IHK sebesar 131,75. Nah, kota Jayapura juga merupakan kota yang memiliki nilai inflasi tertinggi secara nasional. Jayapura merupakan kota yang memiliki nilai inflasi tertinggi secara nasional. Nah, mengapa hal ini bisa terjadi? Alasan yang pertama adalah biaya transportasi yang tinggi. Biaya yang tinggi dalam transportasi dapat menyebabkan harga barang akan ikut naik. Yang kedua, ketergantungan pada impor. Ketergantungan pada impor akan membuat harga barang terpengaruh oleh fluktuasi nilai tukar dan juga biaya impor. Yang ketiga, infrastruktur dan akses yang kurang memadai. Hal ini akan menghambat distribusi barang sehingga biaya logistik akan meningkat. Yang keempat, permintaan yang tinggi dan juga penawaran yang rendah. Yang kelima, pengeluaran pemerintah yang tinggi. Yang keenam, ketergantungan pada sektor tertentu. Ketergantungan pada sektor tertentu menyebabkan inflasi lebih sensitif terhadap perubahan dalam sektor tersebut. Selanjutnya, kesimpulan yang dapat diambil dari tingkat inflasi harga konsumen nasional pada tahun 2017 yaitu: pertama, tingkat inflasi harga konsumen mencapai titik terendah pada bulan November, yaitu sebesar 3,30%. Sementara, inflasi tertinggi tercatat pada bulan Juni sebesar 4,43%. Kemudian, pada Desember tahun 2017, terjadi inflasi sebesar 0,71% dengan indeks harga konsumen atau IHK sebesar 131,28. Dari 82 kota yang disurvei, inflasi tertinggi terjadi di Jayapura sebesar 2,28% dengan nilai IHK sebesar 131,75. Sedangkan terendah terjadi di Sorong sebesar 0,18% dengan nilai IHK sebesar 128,53. Yang terakhir, 3 kelompok yang memberikan andil atau sumbangan terbesar terhadap inflasi adalah kelompok pertama yaitu kelompok perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar sebesar 1,24%. Kemudian, kelompok kedua yaitu kelompok transport, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,80%. Serta kelompok ketiga yaitu kelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau sebesar 0,69%.
Kemudian untuk rekomendasi bagi pemerintah, dari kami ada 3. Yang pertama adalah mengkaji ulang kebijakan penyesuaian tarif air, listrik, gas, dan bahan bakar yang memberikan andil inflasi terbesar agar kenaikannya tidak terlalu besar dan dilakukan secara bertahap serta menyediakan hunian terjangkau bagi masyarakat. Yang kedua, memberikan dukungan pertumbuhan sektor pertanian dengan meningkatkan produksi pangan dan menjaga stabilitas harga. Hal ini dapat dilakukan dengan menerapkan program-program pengembangan pertanian yang efektif dan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pola konsumsi yang sehat. Dan yang terakhir adalah fokus pada meningkatkan efisiensi dalam sektor transportasi, komunikasi, dan jasa keuangan. Investasi dalam infrastruktur yang lebih baik dan layanan yang lebih efisien dapat membantu mengurangi tekanan inflasi dari sektor-sektor ini. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.